Salah satu kebutuhan manusia adalah alat transportasi. Dan salah satunya yang banyak digemari masyarakat adalah kereta api. Dan untuk episode kelima kali ini, The Abang bersama tim Mau Tahu Ya akan membahas sejarah stasiun kereta api di kota Tebing Tinggi. Stasiun Tebing Tinggi merupakan stasiun persimpangan antara jalur-jalur yang menuju Medan, Siantar, dan Kisaran. Stasiun ini berukuran cukup besar dengan jumlah spur yang cukup banyak. Di stasiun ini adalah terdapat Dipo Mekanik Tebing Tinggi, tempat markas semua peralatan dan kereta mekanik seperti kereta MTT, PBR, dan NR. Ada hal yang belum diketahui bahwa stasiun pertama kereta api Tebing Tinggi berada di Jalan Lama. Untuk itu, ikuti penelusuran kita bersama The Abangs di channel Mau Tahu Ya. Hai sahabat kepo, ketemu lagi bareng kita di Abang. Saya Ari Tom Nasution, saya Wahyu, saya Kiki, saya Karim. tentunya di channel Mau Tahu Ya. Ya, untuk kali ini kita akan membahas sejarah tentang stasiun kereta api yang berada di kota Tebing Tinggi. Wow. dan tahu tidak teman-teman, sahabat semua, bahwa stasiun pertama yang berada di kota Tebing Tinggi itu berada di Jalan Lama Kota Tebing Tinggi. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, ikuti terus perjalanan kami di episode kelima tentang sejarah stasiun kereta api di kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Tentunya di channel Mau Tahu Ya. Ya, sahabat kepo, kali ini kita berada di stasiun kereta api yang pertama kali di kota Tebing Tinggi. Dan perlu kita ketahui bahwa nama stasiun ini dulu bernama Stasiun Rantau Laban. Lihat, ada sedikit bacaannya masih, walaupun agak pudar. Guys, saya sedang berada di stasiun kereta api yang dulu disebut sebagai stasiun kereta api lama. Kenapa lama? Karena inilah stasiun pertama yang ada di kota Tebing Tinggi. Dulu stasiun ini adalah stasiun terakhir mulai dari Binjai, Medan, Lubuk Pakam, kemudian Perbaungan, Sungai Rampah sampai Tebing Tinggi. Nah, tahun berapa itu? Stasiun ini berdiri sekitar tahun 1905, sesudah terjadi Perang Batak Timuraya pada waktu itu. Kemudian oleh pemerintah kolonial Belanda pada waktu itu, stasiun ini dibangun untuk mempercepat distribusi hasil-hasil perkebunan yang ada di beberapa wilayah, misalnya dari Negeri Padang, kemudian Bedagai, kemudian Serdang, dan Deli. Sekitar tahun 1925 kemudian oleh pemerintah Belanda, spur ini disambung sampai ke Tanjung Balai. Nah, bisa dilihat itu di Tekongan sana, sekitar dari Tekongan itu sekitar 50 meter itu ada Sungai Padang yang kemudian dibuat jembatannya. Jadi tahun 1925 lah stasiun sekarang ini dibangun lebih lengkap. Stasiunnya lebih besar, kemudian ada perumahan-perumahan para pejabat Belanda di kampung, wilayahnya Kampung Rambung namanya. Itu yang bisa kita lihat sebagai sebuah sejarah kereta api. Jangan dibayangkan bahwa kereta api sekitar 1 abad yang lalu seperti ini. Dulu kereta api itu adalah disebut sebagai kereta api muntik. Kenapa muntik? Karena kereta api itu digerakkan berdasarkan tenaga uap. Artinya kepala gerbong kereta api itu, lokomotif itu dia dibakar dengan bahan bakar batu bara
bahkan ada yang dengan bahan bakar kayu. Sahabat Kepo, saat ini kita sudah berada di rumah Chef, atau itu adalah sebutan kepala stasiun kereta api pertama di Kota Tebing Tinggi. Ini adalah kondisi rumahnya. Tapi yang paling penting adalah kita pengen nunjukin bahwa ada bukti-bukti dokumen pada zaman Belanda bahwa chef tersebut adalah sebagai seorang pegawai. Nah, ini adalah bukti-bukti sejarahnya. Kita bisa lihat tahunnya. Ada tahun berapa aja tuh Bang Wahyu yang tertera? Ya, ini saya bacakan kontrak dengan XNP Daily for Week Max Cabbage. Di sini tertera tahun 1960. Ya, asli. Ini adalah surat keputusan lah kalau sekarang ya. Kemudian ini Daftar gaji. daftar gaji. Jadi tahun 1959. Ya. Dan bisa kita lihat gajinya Rp136,10. Tulisannya juga tulisan ejaan zaman dulu ya. Iya, masih tertera zaman dulu. Kali ini saya dan Bang Kiki sudah berada di rumah kepala stasiun pertama, dan sekarang bersama kita di sini adalah cucu dari chef tersebut. Perkenalkan, nama bapak siapa? Bapak Abdul Hadi Nasution. Bapak Abdul Hadi ini adalah sekarang yang menempati rumah di sini. Bisa dijelaskan siapa nama kepala stasiun pertama yang ada di Kota Tebing Tinggi, Pak? Kakeknya bapak ya. Chef tersebut adalah orang tua dari ibu kandung saya yang usianya saat itu saya kurang paham, tapi meninggalnya pas ulang tahun saya umur 3 tahun tanggal 21/12/65. Saya tersebutkan namanya, Pak. Namanya Muhammad Yuda Sipahutar. Muhammad Yuda Sipahutar. Namun kadang-kadang dia karena mempunyai ayah angkat, setelah masuk Islam dia dapat ayah angkat berwarga Nasution di Pakam kalau nggak salah dulu. Jadi banyak orang yang tahu dia bermarga Nasution. Sudah berapa lama Pak menempati rumah? Kami menempati rumah ini sejak tahun 1973. 1973. Sudah lama Pak. Dari Bapak menempati pertama rumah ini sudah berapa kali renovasi? Ini kan bentuknya bangunan lama Pak. Iya, iya. Apakah sudah mengalami renovasi atau sudah berapa kali? Sudah yang kedua. Kedua kali. Ya. Bisa dijelaskan yang pertama itu tahun berapa? Yang pertama tahun 73. Oh, 73. Nah, renovasi sudah itu sekitar tahun 2000-an lah itu sudah. Tahun 2000-an. Berarti sudah banyak perubahan lah ya. Iya, iya. Sekarang kita akan mencoba melihat suasana di dalam ruangan chef atau kepala stasiun pertama di Kota Tebing Tinggi ini.
asli. Ya. Asli guys, Kuningan. Hai sahabat Kepo semuanya, kita bisa lihat ini adalah merupakan kantor administrasi stasiun kereta api yang pertama untuk di Kota Tebing Tinggi. Sahabat Kepo semuanya, kali ini kita sudah berada di rumah ya, pemilik rumah dari yang orang katanya ini adalah bekas kantor administrasi stasiun kereta api pertama di Tebing Tinggi. Bu, bisa diceritakan kesan tempat ini bagaimana caranya? Terjadi sama yang tempat ini Mulia, ini sudah 2003 udah beberapa generasi. apakah ada ikatan keluarga atau dengan pemiliknya? Ya, dia dulu anak dia kerja di koperasi saya. Kelas siapa kerja? Belum lupa. Udah ibu dari 2003. Dari 2000. Kita generasi berapa? Sampai sekarang juga nggak tahu pokoknya itu sudah generasi berapa ya? Iya, nggak tahu. Ada nanya-nanya gitu. Ini kan semua memang dari sana sampai ke sana kan kita semuanya. Cuma kan bisa diganti kalau udah kita tahu kan bisa diganti sama orang. Oh, boleh gitu Bu? Boleh. Misalkan nanti misalkan saya ini Mau ganti, sini ya. saya ganti ke Ibu. Ya. Jadi seperti itu semuanya, walaupun mungkin sudah berganti generasi, tapi setiap generasi di sini tetap dengan keaslian dari bangunan selama ini. Iya. Kita terus di channel mau tahu ya. Gitu ya. Ya, sahabat Kepo, saat ini sih kita berada di belakang rumah yang dulunya menjadi kantor administrasi stasiun pertama di Kota Tebing Tinggi, dan kita bisa saksikan bahwa ini seperti apa ya, sebuah sambungan bangunan antara bagian depan dengan bagian belakang, dan sangat disayangkan kita lihat bahwa sebenarnya ini menjadi sebuah aset tapi kondisinya seperti ini, dan mungkin kalau kita teliti kayu ini mungkin bisa berpuluh-puluh tahun gitu ya, sampai saat ini masih berada, dan mungkin bisa tergambar bahwa seperti inilah bangunan kantor administrasi stasiun pertama kereta api di Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara. Ini juga ada salah satu peninggalan
peninggalan dari zaman Belanda, yaitu sumur yang memang masih dimanfaatkan tapi untuk beberapa kegiatan saja. Nampaknya memang kegiatan tetap berjalan di sumur ini ya. Iya. Dan semua bangunan ini berada di Jalan Lama Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara. Baik sahabat Kepo, saat ini kita sedang berada di stasiun kereta api Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara yang terus digunakan setelah beralih dari stasiun lama. Saya ingin menerangkan kepada kita semua bahwa saya menemukan satu peta di Gedung Lawang Sewu, Semarang, Jawa Tengah, bahwa pada tahun 1925 ada peta jalan kereta api di Sumatera, salah satunya di kawasan Sumatera Timur, tapi ternyata peta itu tidak memuat nama tebing tinggi. Dimulai dari Pangkalan Susu, kemudian ada jalurnya ke Medan, ada juga ke Batu Gemuk namanya, ada ke Bangun Purba, dan di ujungnya ada percabangan 2 di Siantar dan Tanjung Bali. Tapi anehnya memang di persimpangan itu tidak ada kata tebing tinggi. Dan ini menunjukkan bahwa sebenarnya Belanda juga terkadang dalam membuat berbagai bentuk administrasi bisa juga salah. Ini salah satu contohnya. Nah, bagaimana sebenarnya? Justru sebenarnya ketika Belanda membuat rel kereta api pertama sekali sekitar 1880, maka jalur pertama yang dihubungkannya adalah Medan hingga Tebing Tinggi. Itu tahun 1880-an. Nah, kemudian baru berikutnya berkembang ke Pangkalan Susu arah ke utara, sedangkan arah ke selatan itu ke Tanjung Balai dan ke arah Siantar. Sedangkan percabangannya misalnya ke Bangun Purba, ke Batu Gemuk dan lain-lain itu belakangan terjadi. Tapi memang akhirnya jalur-jalur percabangan itu misalnya ke Pangkalan Susu sudah tidak ada lagi. Ke Bangun Purba via Galang juga sudah tidak ada lagi. Ke Batu Gemuk juga tidak ada. Jadi yang kita lihat ada percabangan itu hanya di Siantar dan Bali. Belakangan baru kemudian dari Kisaran itu jalur kereta api terakhir sampai di Rantau Prapat. Sebenarnya pemerintah Belanda sekitar tahun 1940-an sudah merencanakan jalur kereta api pantai timur sampai ke Palembang, tapi ternyata Indonesia duluan merdeka. Karena itu sampai sekarang jalurnya tetap hanya sampai di Rantau Prapat. Sahabat Kepo, salah satu keunikan dari stasiun kereta api Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara ini adalah terdapat satu-satunya meja pemutar atau turntable yang tersisa di Divisi Regional 1 Sumatera Utara dan Aceh. Uniknya, meja pemutar ini dioperasikan dengan cara diengkol, bukan didorong. Di sebelah turntable ini masih terdapat sebuah roundhouse 8 pintu yang juga merupakan sisa peninggalan Delhi Spoorweg Madhapich. Saya anak dari pensiunan orang kereta api. Orang tua saya bernama Samsuar Lubis. Kami menempati rumah dinas ini sejak dari tahun 1968. Lantas
orang tua saya berpindah tempat ke Belawan, menjadi kepala stasiun di Belawan lebih kurang ada 3 tahun. Setelah itu mutasi lagi balik ke daerah Tebing, mendapat pekerjaan wilayah batasnya dari Tebing Tinggi sampai Rantau Perapat. Misalnya mendapat jabatan itu sebagai kepala inspeksi. Setelah kedudukan di sana lebih kurang 4 tahun, balik ke Medan, mutasi lagi, wilayahnya dari Rambutan sampai ke Besicang. Atas orang tua saya pensiun sekitar tahun 1985 mendapatkan pensiun. Jadi sampai sekarang kami menempati rumah dinas Kertapi ini sudah ada lebih kurang 52 tahun sampai saat ini. Sehingga rumah ini yang ditetapkan sebagai rumah perusahaan yang masih aktif, dan kita menempati tanpa disewa-sewakan, dan langsung keluarga dari almarhum pensiunan yang menempati rumah dinas. Itu juga kita ikut membayar mengikuti peraturan pemerintah ya, PBB, aturan-aturan yang kita ikuti ya, seperti dari perusahaan menjaga kebersihan dan merawat rumah dinas ini. Kepo, ini adalah perjalanan terakhir kita di episode yang kelima mengenai sejarah stasiun kereta api, baik mulai dari yang pertama sampai dengan yang sekarang digunakan. Baik, dia sebagai yang terakhir ada pesan dan pesan untuk para sahabat Kepo semuanya. Baik, ada beberapa hal yang kita sampaikan menutup closing ini. Yang pertama, kita sudah melihat bahwa sejarah perhubungan di Sumatera Timur ini tidak lepas dari kota Tebing Tinggi. Itu dibuktikan dengan banyaknya bangunan yang sudah kita lihat, dan kita berpesan kepada pemerintah agar bangunan-bangunan itu selayaknya jadi situs sejarah, dan sebelumnya harus direhab dulu. Pertama pemerintah pusat, dan kita minta pemerintah kota Tebing Tinggi untuk menjoloknya ke atas. Kemudian yang kedua, beberapa bangunan itu sebenarnya memiliki daya tarik sejarah yang luar biasa, sehingga kita berharap nanti tempat-tempat yang kita kunjungi itu bisa menjadi salah satu tempat yang dikunjungi oleh masyarakat luar kota Tebing Tinggi jika mereka datang kemari. Saya kira itu. Oke, baik. Yang masih tetap terus untuk nonton channel YouTube kita di Mau Tahu Ya. Jangan lupa tonton terus channel YouTube kita Mau Tahu Ya, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Jangan pernah lupakan sejarah. Karena sejarah adalah aset yang sangat berharga. Ada Abang akan selalu ada. Sejarah Kota Tebing Tinggi.